Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar, bidang studi geografi. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai siklus batuan, yaitu apa sih itu batuan, bagaimana cara pembentukannya, kenapa terdapat berbagai macam batuan di bumi ini dengan karakteristik yang unik-unik. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Siklus batuan ini merupakan proses perubahan bentuk batuan, di mana proses ini berawal dari magma yang kemudian berubah menjadi batu, yang kemudian berubah menjadi magma kembali. Karena pada dasarnya batu itu terbentuk dari magma. Nah, magma yang mengalami proses pendinginan atau pengangkatan dari perut bumi ke permukaan bumi itu akan menjadi batu. Nah, batuan ini lama-kelamaan akan terpecah dan mengalami proses tekanan. Nah, tekanan dan juga suhu yang panas. Nah, tekanan dan juga suhu yang panas ini akan membawa batuan kembali ke dalam perut bumi, yaitu menjadi bentuk magma kembali. Nah, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus menjadi suatu siklus. Magma, batu, kemudian menjadi magma kembali. Nah, gambarnya seperti yang ada pada gambar ya, yang bisa teman pintar perhatikan. Di sini akan aku jelaskan secara singkat berkaitan dengan proses pembentukan batuan. Yang pertama, di angka 1, itu ada proses kristalisasi magma. Proses kristalisasi ini melalui proses pendinginan yang kemudian terbentuk batuan beku. Magma yang tadinya berada di perut bumi akan mengalami uplift atau pengangkatan ke permukaan bumi. Nah, proses pengangkatan ke permukaan bumi ini otomatis kan yang tadinya suhunya sangat panas di dalam perut bumi akan mengalami proses pendinginan. Nah, dari proses pendinginan ini magma tersebut akan mengeras menjadi satu batu, yaitu namanya batuan beku, batuan yang sangat keras. Kemudian, batuan beku yang sudah ada di permukaan akan mengalami proses pelapukan. Melalui proses, caranya bagaimana? Kok bisa batunya itu lapuk? Ya karena adanya penyinaran matahari dan juga suhu dan juga hujan ya. Adanya faktor suhu, hujan dan juga penyinaran matahari yang lama-kelamaan akan menghancurkan struktur batuan. Ada nomor 3, di mana hasil batuan yang mengalami pelapukan kemudian akan tererosi, yaitu batuannya pecah menjadi serpih yang lebih kecil, yang kemudian akan mengalami proses transportasi ke daerah lain. Transportasi itu adalah perpindahan batuan dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalkan, batuan kan terbentuk dari magma. Magma itu ya keluarnya dari gunung ya, biasanya, dari gunung berapi. Dari puncak gunung, batuan tersebut akan mengalami proses transportasi. Melalui apa? Biasanya melalui sungai. Sungai yang dari pegunungan lama-kelamaan akan ke bawah nih. Nah, batu yang pertama kali keluar dari gunung itu bentuknya biasanya sangat besar. Kemudian, teman pintar bisa lihat batuan-batuan yang berada di sekitaran pantai itu bentuknya kecil, bahkan bentuknya seperti pasir. Nah, itu karena proses transportasi. Semakin jauh proses transportasinya, batuan yang tadinya bentuknya besar, karena akan bersinggungan ya, bertabrakan dengan batuan lain atau dengan material-material lain yang ada di permukaan bumi akan membentuk batuan yang lebih kecil. Seperti itu, bentuknya akan menjadi kecil. Itu adalah proses erosi dan juga transportasi. Kemudian di nomor 4, serpihan batuan beku ya, yang kecil tersebut akan mengalami pengendapan atau diendapkan terlebih dahulu, menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nah, dalam proses pengendapan ini, lama-kelamaan, batuan tersebut akan mengalami proses litifikasi. Apa itu litifikasi? Yaitu proses hasil endapan berubah menjadi batuan sedimen. Proses litifikasi ini terjadi melalui proses kompaksi, yaitu proses perekatan antar butir endapan dalam proses pembentukan batuan, dan proses sementasi, yaitu proses pengerasan dan juga merekatkan butiran endapan menjadi batuan sedimen.
kompaksi. Yang tadinya satu-satu, kecil ya, satuan yang kecil, akan merekat, akan bergabung, itu namanya kompaksi. Kemudian ada sementasi, berasal dari kata semen ya, kita bisa pahami seperti itu saja, bahwasanya sementasi ya proses penguatan. Yang tadinya sudah bergabung menjadi sangat kuat, seperti lem. Sementasi itu adalah proses pengeleman, sehingga yang butiran-butiran kecil tadi menjadi suatu batuan yang kompak, yang keras, intinya seperti itu. Kemudian di nomor 5, batuan sedimen ataupun batuan beku akan mengalami tekanan suhu tinggi dan dalam waktu yang lama. Akan mengalami tekanan, lalu suhunya tinggi dan waktunya yang lama, maka lama-kelamaan akan berubah menjadi batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini nantinya akan mengalami proses pelelehan. Batuan metamorf akan meleleh kembali menjadi magma. Nah, kemudian proses ini akan kembali berulang berkali-kali menjadi siklus batuan. Itu adalah proses singkat dalam perjalanan proses pembentukan batuan atau namanya siklus batuan. Yang pertama yaitu adalah batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat magma atau lava mengalami pendinginan dan akhirnya membeku. Batuan beku ini adalah batuan yang sangat keras. Kenapa batuan ini sangat keras? Karena batuan ini adalah batuan murni dari magma atau lava. Biasanya ditemukannya itu di gunung api, di sekitaran gunung api, dan juga di bagian-bagian retakan atau patahan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena batuan beku ini adalah batuan yang murni berasal dari magma yang mendingin atau mengeras. Batuan beku ada 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam atau abisis. Pembekuannya berada di dalam bumi, berada di dalam perut bumi. Waktunya sangat amat lambat. Kenapa waktunya sangat amat lambat? Karena prosesnya suhunya sama-sama panas. Ketika suhunya panas, ya tidak akan cepat membeku. Prosesnya lambat. Sehingga karena prosesnya lambat, mineral batuan terbentuk sempurna, besar dan juga kompak. Batuan terlihat lebih jelas bintik-bintiknya. Nah, mineral itu bisa teman pintar pahami dengan bintik-bintik yang ada di batuannya. Kalau bintik-bintiknya besar dan juga teratur, rapi, rata, itu menunjukkan batuannya adalah batuan beku dalam. Kemudian, struktur mineralnya adalah plutonik atau granit dan juga holokristalin. Contohnya ada batu granit, ya, peridotit, diorit, sienit, dan juga gabbro. Nah, proses pembentukannya ada di bawah perut bumi ya, ada di perut bumi. Jadi belum sampai ke permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh batuannya. Teman pintar bisa lihat di situ warnanya gelap ya. Warnanya cenderung lebih gelap. Kemudian titik-titiknya pun terlihat sangat jelas. Kita masuk ke batuan beku yang kedua, yaitu ada batuan beku gang atau korok atau hipoabisis. Batuan beku ini terjadi di gang atau sela-sela pipa kawah. Nah, terjadinya di sini. Contohnya ada apa saja? Ada granit, porfirit, ada diorit porfirit, dan juga sienit porfirit. Teman pintar bisa ketahui bahwasanya ciri-ciri untuk nama batuan gang atau korok ini adalah ada porfiritnya, seperti itu. Nah, hampir mirip dengan batuan beku di dalam, tetapi warnanya sedikit lebih cerah ya. Dan di sini terlihat jelas juga banyak bintik-bintiknya. Karena pada dasarnya batuan beku gang atau korok itu mirip, ya sama proses pembentukannya dengan batuan beku dalam. Yang ketiga adalah batuan beku luar atau efusi. Batuan beku ini terjadi di permukaan bumi ya. Terjadi di permukaan bumi biasanya karena lelehan magma. Nah, magma yang meleleh menjadi lava kemudian akan mengeras dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena perubahan suhu yang sangat drastis. Yang tadinya sangat panas di perut bumi menjadi suhu yang dingin di permukaan bumi. Sehingga di sini tidak akan terbentuk kristal atau hablur mineral.
Contohnya batu apa saja? Di sini ada batu apung, batu basalt, batu andesit, dan juga batu obsidian. Seperti itu. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil litifikasi, kompaksi, dan sementasi endapan atau sedimen. Batuan sedimen bisa teman pintar ketahui, yaitu adalah batuan yang terbentuk dari pelapukan dan erosi batuan beku yang kemudian tercampur dengan material permukaan bumi lainnya. Kalau tadi nih, batuan beku itu adalah batuan yang sangat keras karena batuan yang murni dari magma atau lava ya. Sedangkan untuk batuan sedimen ini merupakan batuan yang dari batuan beku yang kemudian sudah mengalami proses litifikasi yang terbentuk atau bergabung dengan material-material lain dari permukaan bumi. Jadi bukan murni dari batuan beku atau tidak murni dari magma saja, seperti itu. Itu adalah batuan sedimen. Ada 3 batuan sedimen. Yang pertama adalah sedimen klastik. Terbentuk dari hasil pelapukan dan juga pengendapan secara mekanik. Contohnya, ada batuan breksi, batuan konglomerat, dan juga batu pasir. Nah, klastik ini merupakan pelapukan dan pengendapan secara mekanik, ya. Gambarnya bisa teman pintar lihat. Di sini ada batu breksi. Batu breksi itu ciri khasnya adalah gabungan dari beberapa batuan, tetapi sudutnya lancip ya atau runcing. Sedangkan untuk konglomerat itu adalah gabungan dari beberapa batuan dengan bentuk melingkar atau membulat. Sedangkan batu pasir ya gabungan dari beberapa batuan yang bentuknya sangat kecil, yaitu gabungan dari beberapa batuan pasir. Nah, itu adalah sedimen klasik. Selanjutnya ada sedimen kimiawi. Terjadi dari pelapukan dan pengendapan batuan secara kimia. Jadi ada unsur-unsur kimiawinya. Contohnya apa saja? Yaitu ada batu kapur dan juga batu dolomit. Nah, ini nanti untuk batuan kimiawi itu ada proses kimia yang mempengaruhinya. Seperti itu. Kalau yang klasik tadi itu murni dari suhu dan juga cuaca di permukaan bumi. Selanjutnya ada sedimen organik. Merupakan batuan sedimen yang terjadi dari pelapukan dan pengendapan yang dipengaruhi oleh unsur organik atau makhluk hidup. Berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya apa saja? Ada batu bara dan juga batu adalah batuan metamorf atau batu malihan. Batuan metamorf merupakan batuan yang terbentuk dari batuan sedimen dan atau batuan beku yang mengalami perubahan bentuk dan sifat. Diakibatkan karena apa saja? Yaitu karena adanya tekanan yang besar, suhu yang tinggi, dan waktu yang sangat lama. Nah, untuk batuan metamorf ini biasanya bentuknya itu indah, ya, bentuknya bagus, seperti kristal dan juga beberapa batuan yang biasanya dibuat untuk perhiasan. Ini adalah contoh dari batuan metamorf. Kenapa bentuknya indah? Karena di sini yang tadinya batuan beku ataupun batuan sedimen yang bentuknya seperti ya untuk batuan beku atau sedimen, teman pintar bisa lihat contohnya tadi ya. Biasanya teman pintar temukan seperti batu kali yang ada di sungai-sungai seperti itu. Nah, batuan bentuknya seperti itu tadi mengalami tekanan yang besar dan juga suhu yang tinggi dalam waktu yang sangat lama, sehingga akan membentuk batuan yang bentuknya jauh lebih halus dan juga jauh lebih indah seperti perhiasan seperti itu. Nah, ada beberapa jenis batuan metamorf. Yang pertama itu adalah batuan metamorf kontak. Batuan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang sangat tinggi. Biasanya berdekatan dengan magma. Batuan beku dan juga batuan sedimen yang mengalami perpindahan tempat atau transportasi yang kemudian mendekati magma di sini akan dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Sehingga yang tadinya bentuknya mungkin warnanya hitam dan juga agak kasar mengalami perubahan menjadi batuan-batuan yang bentuknya lebih bagus. Contohnya adalah batu kualam. Batu kualam ini awalnya dari batuan kapur ya. Batu kapur yang warnanya putih mengalami suhu yang tinggi sehingga jadi batu kualam. Bentuknya seperti kristal ya.
seperti yang tertampak pada gambar. Kemudian batu marmer. Nah, batu marmer tadinya berasal dari batu gelamping dan juga batu kapur. Bentuknya seperti ini. Kenapa batu marmer di pasar itu harganya mahal? Ya karena proses pembuatannya juga cukup susah, karena harus melalui proses perubahan suhu yang sangat tinggi dan waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah metamorf dinamo atau kinetis. Terjadi akibat tekanan yang tinggi dan waktu yang lama. Contohnya adalah batu sabak. Batu sabak ini berasal dari tanah liat ya. Kemudian ada antrasit, yaitu berasal dari batu bara muda. Selanjutnya ada metamorf pneumatolitis, terbentuk akibat adanya unsur tertentu yang masuk ke dalam batuan. Contohnya apa saja? Ada batu kuarsa, ya bentuknya seperti kristal, sangat bagus. Batu zamrud, nah ini yang biasanya dijadikan sebagai perhiasan. Dan juga batu topas, begitu juga dengan topas yang biasanya dijadikan sebagai perhiasan. Dari contoh-contoh tersebut, teman pintar bisa memahami bahwasanya batuan beku, ya tadi merupakan batuan yang paling keras dan berasal dari magma secara murni. Batuan sedimen itu sudah ada percampuran dari beberapa material di permukaan bumi yang awalnya adalah dari batuan beku. Dan metamorf itu adalah batuan beku ataupun batuan sedimen yang mengalami perubahan suhu yang tinggi, tekanan yang besar, dan juga waktu yang sangat lama, sehingga bentuknya itu bagus dan juga. Oke teman pintar semuanya, pembahasan materi siklus batuan cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dari dalam bumi. Nah, sehingga, supaya teman pintar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita, jangan lupa teman pintar tetap ikuti channel YouTube Kita Pintar ya, dengan cara subscribe, like, dan juga komen, supaya aku lebih semangat nih untuk berbagi ilmu di materi-materi yang akan datang. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa. Terima kasih.